Selamat pagi Pak Bowo. Selamat pagi Pak Angga. Mohon Eh, maaf ya. Gimana? eh, Mohon maaf. Ini nanti siang ada waktu tidak ya Pak? Eh, ada. Nanti saya habis ngajar itu sekitar pukul 11. Jadi nanti setelah sholat duhur nanti saya kosong, nggak ada kegiatan. Ada yang Oh iya. mau dibicarakan Pak ini? Oke. Kalau ada waktu luang, mohon izin Pak. Nanti habis duhur mungkin di perpustakaan. Saya mau diskusi sedikit Pak terkait permasalahan di kelas. Kalau Pak Bowo Oh, ada waktu. siap, siap. Siap Pak Angga. Nanti Oke. sekitar pukul setengah satu ya. Nanti saya Oke. ke Ya, ya, ya perpustakaan Pak. untuk diskusi masalah-masalah yang jenengan hadapi seperti itu. Oke, ketemu nanti ya. Oh iya, siap Pak Bowo. Eh, Selamat siang Pak Angga. Selamat Udah siang Pak lama, Bowo. udah lama menunggu ini tadi. Enggak, baru aja ini tadi juga Oh, habis sholat langsung ke sini baru terus Pak Bowo oh nyusul. iya. Kayak tadi kayak ada sesuatu yang agak penting sekali nih. Apa nih yang mau didiskusikan nih? Sebelumnya mohon maaf ganggu waktunya Pak Bowo di siang ini. Gini Pak, sebenarnya itu beberapa hari ini saya itu ada beban Pak. Uh, Ada beban terkait Beban. eh, Ya. Satria Pak, Mas Satria itu loh yang Oh, kelas 5 itu. Itu eh, akhir-akhir ini itu gimana ya? Si anaknya tersebut itu makin kalau nyebutnya itu makin malas Pak, apalagi untuk menulis, membaca itu sampai mengganggu temannya dalam artian ketika semua tugasnya itu sudah selesai ya, Mas Satria ini belum apa-apa. Paling kalau dapat mengerjakan misalnya 10 soal gitu paling baru dapat satu atau dua padahal teman-teman yang lain sudah selesai. Saya tanya paling oh, banyak capek, kemudian bahkan kemarin itu ya langsung terang-terangan bilang males gitu. oh, ya. Males gitu ya Pak? Langsung bilang seperti itu, Oh ya, males Pak ya. gitu. Nah saya kira ada Males. apa atau ada mungkin apa saja yang salah atau apa. Kemudian ada juga kemarin juga saya tanyakan kepada orang tuanya ada apa. Katanya juga nggak ada apa-apa gitu di rumah. Nah ini mungkin eh, Pak Bowo mungkin punya pengalaman atau apa terkait mengatasi masalah-masalah anak seperti ini nanti. Mohon bantuannya Pak, mohon solusinya. Iya Pak Angga, terima kasih ini sudah diajak diskusi. Nah, tapi itu tadi Mas Satria tadi dari pihak keluarga memang tidak ada masalah ya? Kalau kemarin saya cuma komunikasinya via telepon sih Pak, tapi Iya. ya dari orang tuanya itu bilangnya tidak ada masalah, baik-baik saja orangnya juga nggak pernah mengeluhkan. Cuma kalau katanya itu sore akhir-akhir ini tiap sore itu sering kan sudah bisa naik motor itu Pak si Satria itu Oh, terus di sana sering gimana? Anak kelas sering 5 ya? jalan-jalan gitu katanya, sering jalan-jalan dengan teman-temannya. Kalau di kelas gimana Pak? Ada masalah nggak dengan temannya? Kalau dengan temannya eh, biasa-biasa saja karena soalnya Mas Satria itu orangnya itu nek saya itu malah supel Pak, Hmm. ramah, kemudian humoris juga. Tapi kalau giliran sudah membaca, menulis itu pasti sudah. Malas tadi ya? Iya, Iya. seperti Oke. itu. Yeah. Jadi nanti kita ini diskusi bareng ini nanti pada intinya tujuannya ingin menyelesaikan masalah Mas Satria tadi ya. Secara Iya. umum tadi sudah kita lihat, kita identifikasi bahwa ternyata di rumah tidak ada masalah dan di sekolah malah temannya itu banyak alias supel itu tadi. Mm-mm. Oke. Eh, Mungkin kira-kira rencana penyelesaiannya mau gimana ini? Kalau menurut jenengan yang jenengan mengawasi tiap hari, kemudian juga sudah berkomunikasi dengan orang tua, kira-kira rencana apa yang mau di apa namanya untuk menyelesaikan masalah Mas Satria ini? Sebenarnya ini untuk Mas Satria itu memang dari awal tahun pelajaran itu memang sudah saya melihatnya itu berbeda Pak. Dalam artinya ya seperti yang saya sampaikan tadi seperti itu. Tapi oh iya kemarin itu hari hari Jumat minggu kemarin itu saya kebetulan ngobrol diajak ngobrol sama guru agama guru agama Islam itu kemudian saya tanya kan ada aja tryout gitu ada ujian juga kan. Iya.
ternyata itu hafalannya bagus. Oh, Kaget bagus saya ya tuh. ini. Ya. Saya tuh nggak percaya. Masa sih Bu? Masa sih Bu hasilnya bagus ya? Wong di kelas aja kayak gitu. Iya Pak ini, bahkan ada sedikit apa itu potongan videonya pada waktu Ya, hafalan ya, surat ya, ya. pendek itu. Saya juga kaget, kok bisa anaknya apa. Saya itu juga berpikir Pak, apakah apa metode saya salah. Kemudian saya tanya-tanya sama guru agama itu, untuk yang lain kalau memang untuk kegiatan-kegiatan menulis ya sama, kasusnya juga sama, tetap si anak ini malas, baca apalagi suruh baca gitu katanya susah sekali, tapi giliran suruh hafalin bacaan sholat, baca surat-surat pendek, anak ini cepat gitu katanya. Oh, Sama dengan teman-temannya. Langsung, oh gitu ya Bu, tapi saya belum belum terlalu memikirkan hal-hal yang lebih jauh. Saya iya. masih masih kurang percaya gitu loh Pak. Iya. Kurang Iya. percaya. Eh, mungkin ada teman yang lain selain guru agama atau temannya mungkin sudah pernah ditanya kira-kira ada apa Mas Satria ini? Kalau untuk teman-teman sih eh, gini, nah untuk teman-teman sebayanya itu memang di kelas itu mungkin karena Mas Satria ini orangnya humoris dan supel itu, jadi ketika Iya, sebel. diolok-olok dan sebagainya dia itu malah tersenyum, malah tenang, nggak Iya. terlalu. Dan orangnya ini Iya. untuk tingkah laku sopan santun itu luar biasa Pak. Kalau saya datang itu paling sih yang paling awal menyapa itu Mas Satria ini. Mas Satria. Uh, tapi untuk disuruh kegiatan-kegiatan fisik misalnya kebersihan, mengambil apa dan apa itu orangnya luar biasa, istilahnya sregep sekali, Iya. rajin sekali. Heeh. Jadi setiap manusia mesti ada sisi baik dan sisi yang belum baik seperti itu ya Angga. Nah ini hari ini kita akan merencanakan kegiatan untuk apa namanya menyelesaikan Mas Satria ini. Tadi sudah komunikasi dengan guru agama dan juga temannya. Mungkin rencana yang spesifik lagi kira-kira apa yang kaitannya dengan pembelajaran? Apa ya Pak? Ya itu tadi ini ya baru baru rencana ya Pak. Jadi saya juga belum tahu apakah ini nanti solusi atau bukan. Ya jadi berdasar dari informasi Bu Siti guru agama tadi, itu kalau si Satria ini mempunyai kemampuan hafalannya itu bagus, baik, dan Ya. dia bisa mengikuti ketika ada materi-materi mendengarkan seperti itu. Ya mungkin ini yang kedepannya mau saya coba terapkan Pak, di setiap kepada Mas Satria ini. Apakah nanti benar apa yang disampaikan guru agama ini terkait kondisi Mas Satria itu? Ya. Oke, rencananya yang lebih jelas lagi kira-kira apa ini? Justru menarik sekali ini malahan ini justru. Wah, saya bisa Eh, belajar di sini nanti sih. Apa kira-kira Pak mungkin Angga? mungkin kan apa ya? Kalau seperti itu berarti eh, mungkin analisa awal saya itu eh, anak audio ya Pak. Oh, Audio ya gaya mungkin mungkin belajarnya ya jadinya ya. ya. Jadi Iya. lebih mengutamakan indera pendengarannya dan daripada eh, indera yang lain mungkin. Nah ini eh, rencana saya itu nanti ketika pembelajaran akan saya coba nanti dengan menampilkan mungkin ada video lengkap dengan audionya, atau membuat tugas khusus atau proyek ya mungkin untuk Mas Satria, misalnya nanti menghafalkan eh, misalnya alat-alat pernafasan, mungkin seperti itu. Nanti saya coba lihat seperti apa dengan nanti mungkin pembelajaran saya ubah, saya lebih banyak ke eh, Video. video gitu. Iya, oke oke oke. Ya, Ide yang bagus Pak Angga. Jadi menyesuaikan antara minat dan bakatnya dengan gaya belajarnya. Seperti kita ketahui bahwa kan ada tiga, kinestetik, audiovisual, dan visual. Bisa jadi ini Mas Satria ini bergaya belajar audio sehingga rencananya Pak Angga tadi bagus sekali. Kira-kira ini kapan mulai mau dilakukan ini? ya, Waktunya. ya kebetulan ini ya baru aja dapat ide ya Pak. Jadi kalau Ya, secepatnya belum belum bisa mungkin ini. Mungkin minggu depan Pak. Karena saya harus mempersiapkan itu ya seperangkat, karena memang
berbeda dengan teman-temannya, jadi harus saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang mungkin lebih harus terencana lagi, Pak. Dan satu Ya. lagi, saya perlu juga nanti komunikasi dengan guru olahraganya juga, Pak. Karena Oh, kemarin saya iya. juga belum bertanya, jadi malah saya jadi kepikiran ini tadi. Jadi Oh iya. terpikir, ada kok nggak tanya ya dengan olahraganya itu seperti apa kalau waktu olahraga gitu. Saya itu belum Iya. bertanya. Tadi juga ditemukan Mas Satria itu sering ngantuk, sering tidak fokus di kelas gitu ya. Mungkin Iya, nanti ada sesuatu pokoknya yang yang hubungannya didiskusikan dengan membaca, menulis itu pasti ada aja, Pak. bahasanya gitu ya. Oh Iya. iya iya iya. Iya. Memang bisa jadi nanti untuk yang berkaitan dengan fisik nanti kerjasama dengan guru olahraga. Kira-kira misalnya apakah ada sesuatu yang bisa direncanakan, didiskusikan dengan Pak Guru olahraga misalnya ini mau diapakan gitu? Kalau yang hubungannya dengan olahraga tadi apa Pak Angga? Mungkin lebih ke apa itu, Pak? Motorik ya, Pak. Jadi nanti Iya, ketika berkegiatan olahraga itu nanti saya cuma bertanya apakah Mas Satria itu responnya baik. Misalnya dalam keterampilan olahraga yang diajarkan guru olahraga itu apakah respon atau daya tangkapnya Mas Satria itu bagus. Nah, kalau iya, misalnya bagus, berarti Mas Satria ini ya juga butuh berarti di kelas itu pembelajaran yang mungkin perlu banyak gerak, Pak, mungkin. iya, 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 iya. Oke, Pak Angga, idenya bagus sekali. Kalau bisa kita simpulkan tadi kan ada dua ya. Yang pertama, jenengan akan marahi anak ini, Mas Satria ini dengan semacam video sesuai dengan minat dan bakatnya yang dibuktikan tadi dengan konfirmasi dari guru agama Bu Siti bahwa anaknya ini kalau hafalannya bagus sekali. Kemudian yang kedua juga akan berkoordinasi dengan Pak Guru olahraga untuk kira-kira istilahnya dalam tanda kutip dia malesnya itu mungkin ada suatu gerakan motorik yang pengen diungkap lagi seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya kalau bisa kita simpulkan dari diskusi kita siang ini ya Pak Angga. Atau Iya, mungkin betul ada yang sekali, mau Pak. ditambahkan? Betul sekali, Pak Bowo. Jadi nanti mungkin minggu depan ya, Pak. Ini saya akan coba setelah saya melaksanakan serangkaian kegiatan untuk komunikasi dengan guru olahraga dan penyiapan perangkat pembelajarannya. Nah, semoga nanti di rencana saya ini dapat berjalan dan apa yang menjadi kendala dari Mas Satria itu juga sedikit demi sedikit teratasi, Pak. Ya, seperti Kalau itu. untuk langsung itu kayak juga nggak bisa. Yang jelas saya cuma pengen ada perbedaan gitu aja, Pak. Ya, ya, ya. Jadi untuk waktunya nanti Pak Angga mau persiapan dulu sekitar 1 minggu, kemudian untuk membuat videonya ataupun mencari videonya, kemudian berkoordinasi dengan guru olahraga, kemudian nanti minggu berikutnya baru nanti treatmentnya itu akan dilaksanakan kepada Mas Satria ya. Ya ini sungguh bagus sekali idenya dan saya tunggu hasilnya ya kira-kira ya 3 minggu ke depan ya Pak Angga. Nanti coba Ya, kita ya, ya. diskusi lagi 3 minggu ke depan apakah ada perkembangan terkait dengan Mas Satria. Ya nanti pasti tidak akan langsung, nanti sedikit demi sedikit nanti akan kita lihat apa yang terjadi pada diri Mas Satria. Saya berdoa semoga berhasil ini treatmentnya seperti itu. Amin. Dan mohon Ya, dukungannya Pak Bowo, besok ya, ketika saya sudah melaksanakan, mungkin ada beberapa sesi yang mungkin saya rekam. Nanti tolong dibantu dianalisis ya, Pak. ya, siap, siap Ya, Angga, senang hati. Nanti iya. saya luangkan waktu ini kepada jenengan untuk menganalisis tadi hasil beberapa rekaman yang didapat dari penyelesaian masalah Mas Satria. Mungkin cukup atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup Pak, sudah Cukup, sudah oke. plong Pak. Oh, ya, Terima geng, kasih geng, geng. sekali Pak Bowo. Saya jadi Ya, ini tadi apa ya? Kok ada pemikiran seperti itu ya tadi kan nggak terpikirkan iya, kalau ternyata ada metode seperti ini. Terima kasih sekali sudah menemani berdiskusi. Semoga iya, nanti dari hasil obrolan ini benar-benar bisa saya terapkan dan membawa perubahan pada diri Pak Satria, Pak Bowo. ya.
Oke, Sekali lagi sama-sama terima Pak kasih Angga. sekali. Ya, Mohon maaf selamat mengganggu waktunya ya, Pak, Sultan. Ini sudah istirahatnya. cukup Pak. Ye. Kita aja ya Pak Oke, Angga. Terima kasih. Selamat siang. selamat siang.